Selamat malam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya tentang produk barang dan jasa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Pidayani. Saya dari kelas manajemen kelas karyawan, NPM dengan nomor NPM 2022510002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk barang dan jasa. Yang pertama itu produk barang. Identifikasi kebutuhan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan untuk menunjang kebutuhan pribadi yang utama. Yang kedua, kebutuhan penunjang, yaitu sekunder, kebutuhan yang sifatnya menunjang kebutuhan yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan pelengkap dan mewah. Itu termasuk tersier, pelengkap kebutuhan yang sifatnya mewah. Selanjutnya masuk ke We will talk about this first. Saya akan menjelaskan pertama kali. Yang pertama, identifikasi barang menurut tingkat kecepatan konsumsi. Ada dua, yaitu satu bahan tahan lama dan dua bahan tidak lama. Yang dimana bahan tahan lama itu barang berwujud yang biasanya bertahan lama dengan banyak pemakaian. Yang kedua, bahan yang tidak lama itu barang berwujud yang biasanya habis konsumsi atau beberapa kali pakai. Selanjutnya itu identifikasi barang menurut kebiasaan konsumen. Terdapat tiga. Yang pertama, barang yang mudah didapat, yaitu barang yang keberadaannya ada di sekitar kita. Yang kedua itu barang belanja, barang yang dalam proses pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan model. Yang ketiga, barang spesial, barang yang memiliki ciri-ciri unik atau merek khas, di mana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki atau membelinya. Yang kedua itu produk dan jasa. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang sifat dan bentuknya ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, tidak berwujud. Tidak berwujud ini yaitu jasa tidak dilihat dan tidak dirasakan, disentuh ataupun dicicip layaknya barang. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, berubah-ubah. Jasa memiliki keanekaragaman hasil sesuai pembuatannya. Yang keempat, daya tahan. Jasa tidak bisa ditahan, disimpan ataupun dikembalikan. Selanjutnya, jenis-jenis produk. Jenis produk dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, consumer's good, barang yang dibutuhkan secara rutin dan terus-menerus oleh masyarakat. Yang kedua, industrial good, barang-barang yang digunakan untuk kegiatan operasional, perusahaan maupun untuk menghasilkan produk lain. Selanjutnya, jenis produk berdasarkan pemakaian, terbagi menjadi 4, yaitu shopping goods, yang dimana barang yang perlu dipertimbangkan kualitas harga, kemasan, dan jenis. Yang kedua itu convenience good, barang yang mudah dicari jika diperlukan setiap saat. Yang ketiga, specialty goods, barang yang memerlukan pelayanan khusus dan terdapat di toko tertentu. Yang keempat itu insult good, barang yang tidak dicari dan pemasarannya dengan menandatangani konsumen. Selanjutnya, itu ada pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan tersebut suatu tindakan seseorang pengusaha untuk menjaga agar persediaan tetap stabil dan sesuai dengan rencana. Tujuan pengelolaan persediaan itu adalah untuk menjaga stok atau persediaan barang jangan sampai mengecewakan konsumen dan jangan sampai barang dagangan itu berlebihan. Selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan persediaan barang. Yang pertama itu sistem pencatatan, kedua metode pencatatan, ketiga penghitungan persediaan barang dagang, yang keempat penyusunan laporan keuangan. Sistem pencatatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perputal sistem atau pencatatan terus-menerus, setiap ada transaksi selalu dicatat. Yang kedua, periodic system, pencatatan secara periodik, dilakukan pada waktu atau periode tertentu. Selanjutnya ada metode yang sering dilakukan dalam perhitungan metode pencatatan, persediaan barang dagangan.
yaitu ada 3, LIFO, FIFO, dan AC. FIFO itu artinya masuk pertama, keluar pertama. LIFO itu artinya masuk terakhir, keluar pertama. AC itu harga rata-rata. Baiklah, mungkin sampai itu saja hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.